gara-gara air, jadi saya lupa. Gara-gara air penuh. Nah, karpetnya bayangkan saja 2013 belum sedikit pun, dengan yang 2014 pun sama, tapi hanya beda motif. Yang lebih murah banyak, tapi yang lebih bagus saya rasa agak lebih susah nyarinya. Wah, ada bule di depan. Di depan ada bule, Mas. Di shooting, Mas. Ada bule. Halo. Ternyata dia menikmati pemandangan yang ada di seputar sini. Ini justru luar biasa sekali. Ada sedikit perbedaan daripada yang 2014 saya kemarin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di channel Empat Putih, sebuah channel yang biasa membahas seputar otomotif. Dan kali ini adalah sebuah SUV Daihatsu Terios TX 2013. Ini termasuk tipe yang kedua guys dari generasi Terios. Terios TX Elegan termasuk tipe yang tertinggi. Tapi ini ada dua model, satu Adventure dan yang satunya ini, semua tipe tertinggi atau sama-sama TX. Memang tidak segemoy yang TX Adventure, tapi yang ini lebih ramping, anggun dan manis, maka sesuai dengan namanya dia adalah TX Elegan. Dan ini cocok sekali untuk ibu-ibu, cewek-cewek, dan para bapak-bapak yang nggak mau ribet di perkotaan. Ini adalah yang TX Elegan, dia tidak memakai over fender, semuanya tidak memakai, dia ramping seperti ini. Dia cocok sekali untuk di perkotaan. Makanya dengan perbedaan dari TX Adventure seperti ini banyak dipakai atau cenderung ke perkotaan, Mas. Daripada yang TX Adventure memang dia gemoy ya, sesuai dengan bodinya, maka dia cocok sekali untuk luar kota, luar daerah seperti itu. Makanya di daerah-daerah itu untuk TX Elegan dia lebih sedikit daripada yang Adventure. Tapi untuk di perkotaan banyak yang milih ini. Plus minus, ada yang suka TX Adventure dan ada juga yang suka TX Elegan. Alasannya karena yang Elegan ini lebih ramping, lebih gesit, dan buat gitu di perkotaan, jadi tidak memakan badan jalan. Kalau yang ini ramping, lebih aman begitu guys. Tapi bukan berarti yang TX Adventure tidak bagus, kedua-duanya bagus. Semuanya tipe yang sama, hanya saja ada dua versi, TX Elegan dan TX Adventure. Dan ini cocok sekali untuk ibu-ibu, apalagi janda muda yang tidak mau capek seperti itu. Kaki kiri akan terjaga keidealannya daripada memakai mobil manual. Bola-balik ngumpling walaupun enteng, kalau sering dilakukan bahkan berkali-kali, maka akan menciptakan sebuah kaki yang kekal seperti itu. Makanya saya rekomendasikan ini untuk ibu-ibu yang lebih cantik. Walau ibu-ibu semuanya adalah cantik. Oke, kita lihat perbedaan sini, Mas. Ini semuanya sama dengan TX Adventure ya guys. Semuanya sama. Warnanya, ya Allah, kayak enggak gara-gara air, jadi saya lupa. Gara-gara air penuh. Jadi kalau generasi dari Daihatsu seperti Xenia, Terios tipe yang bagus, warna spionnya ini menyamakan dengan warna bodi seperti itu. Untuk di generasi yang 2013 ke bawah ya guys, di Teriosnya. Tapi kalau yang sudah di atasnya ini dia sudah pakai chrome begitu guys. Dan perbedaannya di sini dengan yang 2014. Untuk yang 2014 dia yang TX Elegan ini sudah memakai retract guys. Jadi sudah spion lipat, walaupun tidak otomatis, dia ada tombol spion lipatnya di sini begitu. Kalau e-mirror ini memang sudah lengkap, dan dia tidak ada tombol kontrol double din di sini. Kontrol tip tidak ada di sini. Kalau yang 2014 maupun yang TX Adventure dia tidak ada. Yang ada hanyalah di
tahun 2010 akhir sampai 2013 pertengahan begitu. Itu pun yang matic guys, kalau yang manual tidak ada ya, tidak memakai ini, kecuali yang sudah 2015 ke atas yang sudah tipe faceliftnya, tipe terakhirnya, atau tipe X dan tipe R begitu. Dan ini kemenangan mobil ini guys, ini saya katakan mobil ini mendekati istimewa. Saya lihat dalamnya semuanya, ini adalah tangan pertama dari baru dan BE Kota Madia. Saya ambil dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan tapi mobil ini BE tangan pertama dari baru. Di sini sudah ada kemenangannya. Di sini sudah dipasang double din mereknya Pioneer, dan merek Pioneer ini tidak salah-salah guys. Ini harganya cukup mahal. Ya, artinya dibanding double din biasa, ini lebih mahal atau bisa 3 kali lipat dari harga-harga double din biasa. Dan di sini tombol AC-nya masih bagus, tombol kontrol pendinginnya masih bagus, kisi-kisi AC tidak ada yang patah dan kencang semuanya. Dashboardnya masih oke, dan plafon pun masih utuh walaupun ada ya biasa noda-noda kecil sedikit biasa. Dan ini sayangnya kemarin waktu dibersihkan memakai cairan obat, saya lupa ini dikasih, makanya dia agak sedikit belang, tapi tidak masalah, bisa dicat ulang begitu. Ini maticnya masih oke, nanti kita test drive ya. Yang jelas mobil ini luar dalam masih jos. Dan warnanya ini guys, warna ini adalah warna favorit zaman sekarang, makanya saya kemarin punya silver, cepat-cepat saya jual untuk mengambil ini begitu. Ini memang bukan cat asli, bukan cat originalnya, atau bukan cat bawaannya. Sudah cat ulang, tapi bukan karena mobil ini rusak atau mobil ini pernah parah, tidak guys. Mungkin udah banyak orang tahu kalau warna putihnya di Daihatsu, Toyota, di kelas-kelasnya ini, kelas-kelasnya yang mobil-mobil standar, begitu dia tidak memakai pengkilap atau tidak memakai pernis. Jadi dia tidak bisa mengkilap seperti kalau sudah dicat ulang. Dan ini kemenangannya sudah disiram semua dan diberi pelapis yang mahal. Makanya dia lebih mengkilap daripada warna-warna putih yang lainnya atau yang masih warna dari barunya begitu guys. Luar biasa. Semua masih original. Belum pernah gantian atau masih asli. Karpetnya guys, karpetnya bayangkan saja 2013, jadi masih utuh walaupun sedikit kotor. Pedal gas, pedal kopling wajar sedikit terkikis karena memang kakinya ini selalu di pedal rem kalau mobil matic ya. Ini sudah bawaan, cuman kekurangannya adalah dia tidak memakai tilt steer atau setelan setir yang naik atas bawah, tapi tidak menjadi soal menurut saya karena ini udah disetel pas dengan pembawaannya. Ini sudah pas sekali karena ini adalah sebuah SUV, jadi tidak perlu terlalu mewah karena ini bisa dipakai ke perkampungan, ke ladang-ladang, bahkan ke lumpur-lumpuran, tapi tidak pater-pateran ya, kan ini 4x2 atau RWD begitu guys, SUV RWD. Oke, covernya sudah ada chrome-nya ya, sudah ada chrome-nya seperti layaknya TX Aventur, dia sama, tidak ada beda. Ini belum pernah, artinya masih asli bawaannya. Dan di sini TX automatic begitu. Bagian atas masih lempeng, masih bagus semua. Dan ini bawaan ya guys, rak roofnya ini bawaan, hanya saja ini belum ada topinya, belum ada spoiler di bagian bagasi. Ini masih aslinya dan belum saya tambah guys. Dan bagian belakang mas, nah ini sedikit lecet, wajar ini karena kena apa, kena cover ban serep ya. Di bagasi belakang tulisan Trios masih terlihat jelas, bersih sekali guys, bersih sekali. Bersih sekali. Joknya sudah dibungkus dengan kulit yang bagus, yang berkualitas tinggi seperti itu. Karena saya bisa lihat dari bintik-bintik joknya dengan tekstur kulitnya yang benar-benar wah mantap. Semuanya bersih dan memang mobil ini hanya untuk dipakai pribadi dari barunya.
semuanya masih utuh. Klem-klem dari apanya, klem las titiknya, kanan kiri atas semuanya masih utuh, tidak ada bekas tabrak di sini walaupun sedikit kotor, tapi ya memang wajar, ini tempat air ya guys, tempat itu sudah wajar. Sebelah kanan, depan, ke belakang aman. Untuk sebelah kiri, jos, spakbor bahkan luar biasa mantap. Dan ini di sini biasanya retak-retak guys kalau mobil capek. Ini mobil ini tidak capek ya, jadi masih utuh, tidak ada retak begitu. Pintu belakang utuh. Oke, ini sudah ada layar monitor, tapi ini tidak hidup guys. Sebenarnya tidak hidupnya karena di sini ya ditarik sama anak saya, kedua-duanya ditarik sama anak saya. Jadi putus, nggak tahu kabelnya atau bagian apanya, makanya ini mati ya. Tapi bisa dihidupkan atau diganti saja, dan harganya tidak mahal untuk kedua headrest yang berlayar monitor ini. Oke, pintu depan sama halnya, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas, ini sudah lebih mengkilat daripada cat aslinya begitu guys. Oke, ini rodanya ya, ini rodanya generasi kedua ini, TX Elegan dan TX Aventur sama guys, sama motif peleknya sama, ring 16 dengan ukuran ban 230/60 seperti itu, sama dengan yang 2014 pun sama, tapi hanya beda motif. Semuanya aman, intinya mobil ini saya review untuk dijual dan ini aman. Kita lihat mesinnya. Oke, kita lihat mesinnya. Rumahan sok kanan dan kiri tidak ada masalah, tidak ada bekas tanda-tanda perbaikan, tidak ada bekas tanda-tanda pembengkokan, tidak ada. Untuk bagian depan sini mas, ini masih asli, masih bawaan, tidak ada bekas tanda-tanda pergantian atau pembengkokan, tidak ada. Oke, ini untuk mesinnya walaupun tidak bersih sekali, tapi lumayan bersih. Dan di sini ada sedikit kebocoran, biasa ini karena mobil ini sudah berumur 10 tahunan lebih ya. Belum sempat saya ganti, nanti akan saya ganti karet apa namanya, seal penutup klep begitu guys. Dan nanti akan saya tutorialkan juga bagaimana caranya mengganti sendiri, sekalian berbagi untuk teman-temanku semuanya yang jauh dari bengkel atau yang berada di pelosok-pelosok yang tidak ada bengkel lah, intinya begitu. Oke, bagian kolongnya aman semuanya, tidak ada bekas tanda-tanda bekas nyangkut atau bekas di kebun-kebunan gitu, tidak ada, karena memang mobil ini mobil perkotaan, mobil kota dari baru, dari sejak di Lampung pun dia di Bandar Lampung dan pindah ke Sukabumi pun di perkotaan begitu guys. BE Kota Madya 1780 CY. Nanti ini terima pajak hidup guys. Jadi mobil ini nah dijual dengan pajak hidup saya buka di 130 juta. Mobil istimewa. Yang lebih murah banyak, tapi yang lebih bagus saya rasa agak lebih susah nyarinya karena ini warnanya favorit guys. Oke, kita test drive dulu sekalian, ada yang mau melihat mobil ini. Kalau nanti dia jadi, akan kita review selanjutnya dengan pembelinya. Kalau nanti seandainya jadi, kalau tidak ya akan kita selesaikan di setelah review test drive. Oke, kita langsung test drive dulu sekalian. Ini ada yang mau cek mobil ini ya guys ya. Jadi kalau pembelinya ini ngerti mobil, kalau dia memang benar-benar cari mobil, pasti jadi guys, karena mobil ini super keren, super mantap untuk di kelasnya ya. Dan kita tes maticnya untuk apa ini, posisi berhenti ya responsif sekali, maju mundur oke tanpa ada kendala. Maticnya ini Pak seperti mau matic mobil yang masih baru guys. Hentakan matic konvensionalnya itu
benar-benar masih khas. Artinya mobil ini saya yakin belum pernah dibongkar atau belum pernah didandanin di bagian presnelengnya. Dan ini untuk suspensinya jalan jelek tidak ada. Oh, saya pakai seatbelt dulu. Walaupun dia jalan jelek tidak ada bunyi-bunyi yang keras atau tidak ada bunyi-bunyi yang menandakan ada kerusakan, itu tidak ada. Hanya ada bunyi-bunyi wajar di mobil pada umumnya gitu, mobil-mobil sekelasnya ini ya. Artinya mobil-mobilnya mobil-mobil umum lah gitu, yang semua orang bisa. Wah, ada bule di depan ada bule mas, di shooting mas, ada bule. Halo. Nah, ternyata dia menikmati pemandangan yang ada di seputar sini. Sempat kita tadi sapa ya, halo, dan dia halo juga gitu. Untuk bahasa Indonesianya mungkin begitu. Oke, kita kembali lagi ke Daihatsu Terios TX Elegan Automatic. Secara jalan biasa ya, jalan 20-30 km per jam, dia stabil ya. Mobil ini stabil. Dari awal tadi hentakan, perpindahan maticnya stabil, dan kita akan akselerasi lebih ini. Dan luar biasa guys, ini justru luar biasa sekali. Ada sedikit perbedaan daripada yang 2014 saya kemarin. Justru ini lebih enak. Waduh, ini lebih enteng guys. Saya yakin yang belinya ini nanti udah pasti puas. Saya tidak mau memberikan keterangan yang muluk-muluk, yang jelas mobil ini super power. Untuk kelasnya di Terios, mobil ini termasuk luar biasa. Automatic responsif, mesin gring, jeng, bet. Wah, luar biasa. Ya kan mas? Nah ini kemenangannya Terios guys. Kita di jalan sempit misalnya, simpangan mobil, gak usah takut-takut, turunin aja ke ini trotoar walaupun tinggi. Tidak usah takut nyangkut-nyangkut, tidak usah. Daripada kita nggak mau ngalah atau kita menahankan ego sendiri, yang akan membuat kerugian kita sendiri. Seperti misalnya spion bergesekan dan spion kita pecah, akibatnya kita harus membeli. Kita relakan aja turun ke apa itu, berem, atau ke turun aspal begitu guys, asal tidak terlalu tinggi ya, tidak apa-apa. Daripada spion kita yang pecah, ya sudah pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup sedikit mahal lah, karena satu spion ini harganya bisa di 1 jutaan lebih guys, untuk yang asli ya. Mending kita ngalah aja deh, daripada kena 1 juta lebih kan, kita menangkan ego begitu, mending kita ngalah. Nah oke, ini Pioneer ya guys, kita coba hidupkan. Tuh udah lengkap, ini ada radio, ada disknya, kaset CD, colokan ini USB. Ini saya ngecas ya, tapi dia di sini guys, karena ini termasuk tip yang double yang bagus ya, yang agak sedikit berkelas, makanya dia pisah colokan ininya, bisa dia ada kabel sendiri begini, kabel USB nya, lalu ada Bluetooth, dan lengkap lah, ini lengkap. Bisa telepon, ini bisa telepon mas, ini telepon bisa, ini mic-nya udah ada mic teleponnya ya mas ya. Jadi kalau kita hidupkan Bluetooth ke HP, otomatis kalau udah ada telepon, kita tinggal tutul aja yang di sini, sudah kita ngomong. Jadi tidak mengganggu laju perjalanan, tidak mengganggu kita berkemudi begitu. Jadi aman. Nanti video kan kembali setelah ketemu calon pembeli ya. Mudah-mudahan kalau memang jodohnya, dia akan bernasib baik. Oke, kita sudah ketemu dengan calon konsumen, dengan temannya seorang mekanik, sekalian untuk mengecek mobil ini, dan semuanya sudah oke, sudah setuju. Akan tetapi konsumen ini untuk anaknya, sayangnya anaknya nawarnya terlalu jauh. Oke guys, kita langsung jalan pulang. Dan sebenarnya mobil ini harusnya laku karena orang tuanya suka ya dengan kendaraan ini, tapi anaknya yang nawar anaknya terlalu jauh, jadi akhirnya kita
balik arah, kita balik ke rumah lagi, dan intinya belum jodoh. Tapi mudah-mudahan bapak yang tadi cepat mendapat gantinya sesuai dengan keinginan anaknya, dan mobil ini juga cepat laku. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.